Ya, kan saya sempat tanya juga masalah paten segala macam. Nah, apa nih kira-kira ya, jatuhnya ke siapa, terus prototip segala macam. Ya kalau yang saya tangkap itu sebenarnya mereka ini pun ada jurnal yang di ini, yang di apa namanya, yang dipublish itu mereka ingin nama risikonya itu masuk gitu, ada. Nah, saya mungkin ingin tahu mulia biasanya seperti apa. Ada join sama orang luar, apa mereka juga jadi akhirnya dua-duanya masuk di situ atau tetap dari pengusulnya aja, misalnya dari pihak Indonesia aja atau gimana Pak? Biasanya kalau join riset gitu bersama sih Pak, gitu Pak. Bersama, jadi dua-duanya tetap Ya, ya. gitu ya. Cuman kalau konteks riset pro yang dibiayai LPDP, syarat ini memang dari kitanya gitu yang mengusul, misalkan dari UPN. Ya, nah makanya ini kan kalau nggak salah kalau saya baca belakangnya itu ya, atau mungkin per progres ya, kan berjalan selama 3 tahun. Pertama juga udah bisa menghasilkan jurnal atau belum nih Pak biasanya? Atau memang tuntut seperti itu? Jadi memang kalau tenggat waktu, biasanya kalau pengalaman di Indonesia itu setiap tahun kita janjikan Pak gitu. Gitu di akhir tahun gitu ya. Jadi udah Tapi ada jurnal yang publish. udah ada jurnal yang submit ataupun udah publish. Nah, soalnya kan ini dan memang nggak ada standar Q1 sih kalau di sini. Ini iya kalau ini kan memang tinggi. Nih, mintanya Q1 nih. Kalau ini Q1 nih ya. Ya, mereka mintanya itu. Makanya saya nggak tahu ini di final atau memang kalau ini final cukup kayaknya Pak kalau Q1 ini Pak. Ya. Harusnya pada murah. Harusnya pada murah yang dituntut untuk Q1. Ya, nggak soalnya gini Pak. Ya, ini kan karena dari penelitian ini, saya kira ini bakal banyak jurnal yang bisa dipublish. Kan ada dari sisi material, sisi dari heat transfer, ataupun dari kontrol sistem yang AI itu. Jadi masing-masing juga bisa mempublish untuk jurnal tiap anggota periset gitu. Karena saya juga dituntut untuk punya jurnal sendiri gitu. Dananya gitu. Nah, ini pengalaman dari yang lain biasanya kan perlu waktu Pak ya, publish itu. Biasanya lama. Ya, betul. Nah, biasanya kita istilahnya berapa bulan nih. Jadi supaya enak bikin timeline-nya gitu. Misalnya kan start, kalau yang setahu saya, kalau kita dapat nanti startnya itu bulan Oktober Pak ininya, setelah penandatanganan di LPDP-nya gitu. Nah itu bikin timeline-nya apa? Jadi memang harus buat roadmap Pak, roadmap kegiatan yang kebetulan mungkin kayak Pak Irwan dia tahu ya kayaknya mau ngerjain apa aja. Nanti saya kasih contoh roadmap yang biasa kami buat. Nah kalau untuk output dalam hal ini publikasi Q1, lihat tadi ada tiga bidang yang bisa dipublikasi. Kita taruh di akhir aja Pak kalau yang Q1-nya Pak. Itu. Yang kita bahwa kita per progres tiap tahunnya. Ya untuk international conference juga oke sih, terindeks Scopus. Gitu ya. Nah terus ini kan mundur biasanya tenggat waktu berapa bulan sebelumnya gitu. Ya betul. Jadi kalau publikasi, misalkan kalau kita punya 10 bulan, di bulan ke-7 atau ke-8 kita udah bisa publish, Pak. Oh gitu, submit gitu. Ya, itu kita mention aja itu di publikasi internasional proceeding ya, terindeks Scopus. Tapi kita janjikan di akhir tahun, yang tahun ketiga, itu ada 3 publikasi Q1 yang dari 3 bidang tadi, Pak. Iya. Nah, saya pikir itu udah cukup deh. Oke, ini ada masukan dari yang lain, ini terkait jurnal dulu nih. Sebelum yang lain dibahas. Ada masukan dari mungkin yang lain Pak Arya, Pak Didit, atau Pak Damora. Ada masukan juga. Karena semua nanti periset ini punya jurnal masing-masing gitu. Ya lo dari Pak Damora dulu lah mungkin. Atau Pak Didit. Kalau saya, tadi saya mau pertanyaan dulu. Tadi kan ada bulan ke-7, bulan ke-8 itu apa itu? Publikasi apa? Internasional tapi belum Q1 ya? Belum Pak, itu proceeding aja Pak, proceeding.
Proceeding ya. Oh, proceeding Ya, berarti kan proceeding. seminar ya. Seminar. Ya. Oke. Proceeding seminar. Terus nanti yang pada tahun ketiga atau semester ke-6 ya berarti ya kalau kita pakai semester semester ke-6 itu baru kita mau upayakan keluar di satu gitu kan ya. Ya, betul. Oke. Nah, terus sekarang untuk roadmap. Untuk roadmap itu ini masih kaitan sama ini sih apa proceeding. Untuk roadmap itu mensyaratkan nggak roadmap sebelumnya, misalnya track record dari si peneliti, kok misalnya kan penelitinya Pak Damora nih ketuanya, kok bisa ngajukan ini punya track ininya enggak gitu, karena kadang-kadang kayaknya begitu ya. Wajib tuh Pak. Wajib, Pak. Nah, Pak Damora memenuhi syarat enggak? Gitu. Track record yang ini ada nggak penelitian Pak Damora yang sudah yang bisa dibawa ke sini untuk dapat teks gitu. Halo. Monggo Pak Damora. Ya, kalau saya kan waktu S3-nya bukan spesialis mengenai ini, tapi saya berhubungan dengan heat transfer perpindahan panas dengan simulasi CFD. Bisa tuh Pak. Bisa masuk Pak. Bisa. Ya nggak harus persis Pak, tapi kita nanti bisa mencarikan benang merah Pak Damora dulu apa, terus apa alasan Pak Damora mau ke sini gitu loh. Ya itu asal kita nanti ada punya opini benang merahnya gitu. Itu saat kita buat roadmap-nya itu bisa jadi alasan kuat gitu. Tidak harus mengenai termionik tidak harus gitu. Nah, makanya saya mau tahu nih, kan yang diajukan itu jurnal apa dari seluruh peneliti atau memang jadi personal gitu? Setahu saya biasanya itu yang paling pertama itu adalah ketua penelitinya dulu. Personal dalam hal ini ketua penelitinya track record-nya, mana loh? Iya. Tahu saya yang disorot itu begitu gitu. Ya kalau yang anggotanya tidak terlalu, misalnya kalau saya publikasinya tidak terlalu bagus itu ya mungkin tidak terlalu masalah. Tapi saya bisa misalnya, oh Pak Didit ini apa? Oh saya optimasi. Nah nanti saya akan coba mencarikan alasan bahwa ini loh, kita akan mencoba mencarikan optimasi apanya yang perlu dioptimalkan. Gitu. Terus Pak Arya dulu nggak salah di computing misalnya apa. Karena itu nanti memang di proposalnya anggota periset termasuk ketua juga di situ harus dijelaskan job desk-nya terus kontribusinya. Jadi proposal itu sudah menjelaskan semua gitu dari A sampai Z-nya gitu personal yang ikut di tim penelitian ini gitu. Makanya saya tanya apa jadi memang proceeding-nya perorangan atau memang cukup mewakili aja gitu? Kalau proceeding-nya mungkin perorangan Pak, cenderung perorangan, tapi yang ada benang merahnya itu gitu loh Pak. Iya. Yang ada benang merahnya dari hibah itu gitu loh. Ya. Oke. Udah selesai belum nih atau masih ada lagi masukan untuk yang Pak Irwan? Ya. Boleh saya kasih contoh yang PowerPoint dari Sidas Kemitraan saya enggak? Itu ada roadmap-nya itu. Coba boleh Pak kalau memang ada yang... Saya coba share dulu ya. Iya di sini Pak. Mana nih? Masuk Pak? Ya, bisa. Nah, jadi mungkin saya sedikit jelasin Pak terkait dengan roadmap Pak ya. Jadi ada dua, kalau kita bicara schedule, berarti kan tahun 1, 2, 3 itu kita nggak bicara lampau dan yang akan datang cukup 3 tahun. Itu terkait dalam hal ini KTI, paten dan sebagainya. Tapi kalau bicara roadmap untuk kesungguhan kepada vendor, pemberi dana, bahwa memang semua orang punya sejarah yang terlibat dalam riset. Mungkin contoh yang
kami buat dengan UI seperti ini. Jadi riset-riset terdahulu yang terkait dengan riset yang akan dilakukan sudah kami mention di yang roadmap yang kami seperti ini. Jadi di UI sendiri mereka melakukan riset terkait heat pipe di tahun 2011 sampai 2017. Sementara di Batan sendiri cooling system kami buat. Kemudian di yang kanan itu ada roadmap yang memang terkait dengan schedule juga. Tapi before kami sampaikan bahwa kami sudah melakukan ini loh gitu. Nah itu salah satu kata kunci di roadmap. Kemudian di roadmap yang sudah tahun berjalannya itu, dalam hal ini 3 tahun, kami juga mention per tahun itu ada KTI apa aja sih yang kami publikasiin gitu loh Pak. Iya. Jadi nanti bisa dalam bentuk tabel atau gambar seperti ini terserah kita buat bareng-bareng. Nanti di tabel saja tadi Pak Didit bilang bahwa tiap tahun kita boleh publikasi yang proceeding gitu, tapi kalau untuk kan dia tahun ketiga aja nih kita kompakan nih cuma 3 aja deh Q1-nya gitu. Iya. Terkait dengan misalkan elektronikanya, heat transfernya sama ilmu yang materialnya. Nah, saya pikir itu udah jauh lebih cukup sih kalau gitu doang. Iya. Kira-kira Pak. Terus ya kalau pembagian ini roadmap besarnya seperti ini macam-macam. Ini terkait dengan apa sih dampak manfaat prospek gitu ya. Nah ini keilmuan yang mau kita cari, saya nyebutnya scientific matrix terkait dengan ilmu yang saya pelajari gitu. Nanti orang-orangnya bisa kita bagi Pak. Jadi kayak gini kan yang peneliti kami yang di Insina seperti ini, ada Prof. Nandi, Pak Anhar, ada Pak Hadi. Nah ini seperti ini pembagian kerjanya juga udah kami jelaskan di sini kira-kira seperti itu. Jadi kita buat seperti ini, nanti mungkin akan saya share di proposal Insina saya mungkin ya kalau diizinkan. Boleh Pak. Jadi bisa diambil apa ada Mora itu kan paling rajin tuh kayaknya pada tinggal di aja tuh. Itu paling rajin beliau itu. Jadi gimana pada kalau jadi saya kasih bahannya aja gitu nanti tinggal dari Pak tema risetnya apa gitu. Iya. Gini sama Pak Irwan berdua sama Pak Irwan. Oke, siap. Soalnya nanti jadi ada tim masing-masing bidang gitu, termasuk kalau yang waktu itu pernah ngobrol sama Pak Bos, memang akhirnya siswanya ikut dilibatkan juga karena nggak mungkin kerja sendiri juga karena kan banyak gitu. Jadi otomatis mungkin nanti ya pada Mura sama Pak Mulya di sini, kalau saya mungkin di sana jadinya akhirnya sama profesor saya gitu. Nah jadi saya ingin tahu masukan juga, ini karena kaitannya dengan reaktor nuklir Pak ya. Kalau di sini perlu izin khusus nggak nanti, misalnya kalau untuk ada penelitian di lingkungan labnya atau di pembangkitnya sendiri? Kalau sudah ada PKS dan MOU, sebetulnya izin itu kan udah nggak diperlukan Pak, hanya izin masuk kawasan saja paling. Oh gitu. Termasuk nanti misalnya profesor saya berkunjung ke sini, peneliti dari luar juga nggak masalah ya? Nggak masalah. Asal udah ada itu tadi ya, PKS itu ya? Udah ada PKS dan MOU-nya nggak ada masalah sih. Ini sih kalau nggak sulit banget ya gitu. Yang penting ada dari kitanya yang dari dalam, ada konektivitas. Dalam hal ini kerjasama riset nggak ada masalah. Sejauh pimpinan udah tanda tangan di PKS maupun di MOU nggak ada masalah sebenarnya Pak. Oke. Meski banyak yang liar juga sih ya gitu. Nggak, kita main aman aja lah. Ya, insya Allah sih Pak. Jangan yang berisiko. Karena terus terang, saya kasih, tadi saya udah cari juga bahwa di luar itu terus terang ketat ya. Kalau di sana Rusia, kalau nggak ada surat sama sekali, itu kita nggak bisa masuk. Entah itu mau ke kampus atau ke pusat riset itu nggak bisa Pak. Jadi benar-benar mentah kalau memang nggak punya koresponden sebelumnya gitu. Nggak bisa celana-celonong begitu gitu. Nah, saya kan tahu. Iya, Pak Anhar pernah di UPN dulu ya, kalau nggak salah ya. Oh, siapa? Pak Anhar dulu pernah di UPN kan ya, jadi dosen. Mungkin iya, tapi pada saat saya masuk itu udah nggak ketemu lagi sama beliau, sama Pak Irwan, sama Pak Anhar. Ya maksudnya kalau dengan UPN masa kepala Batan mempersulit gitu. Minimal permudah lah beliau gitu kan. Kalau UPN saya kira ada itu kalau yang masih ngajar itu Prof Bambang, kenal? Oh, Bambang Teguh ya. Yang di BPPT motor bakar. Ya, itu sohib saya juga tuh. Sohib saya juga beliau. Bambang. Ya. Oke Pak. Dari saya itu Pak,
mungkin dari proposal riset yang insinyasi saya bisa dipelajari mungkin Pak. Ya, ya. Oke. Nah, ini isu tentang ini udah, mungkin berikutnya ke RAB ya. Budgeting. Nah, saya perlu masukkan juga nih. Soalnya kan itu lumayan ini juga detail kalau saya baca dari proposal panduannya. Kan ini harus jelas posnya ya. Angkanya berapa? Nah, soalnya kan itu porsinya udah kelihatan persentasenya gitu. Ada masukan mungkin dari pihak Batan. Soalnya kan kayaknya nih dominannya malah porsinya lebih besar di Batan dari UPN gitu. Kalau dia lihat fasilitasnya gitu. Mungkin ada masukan gimana nanti kita ada gambaran kasarnya dulu lah istilahnya. Kalau RAB susah itu Pak ya. Saya belum tahu, masih blank nih Pak. Yang Pak Irwan mau riset apa dulu gitu. Mungkin ada bahan presentasinya nggak? Jadi gini, kalau gambaran kasarnya seperti ini, bahwa penelitian saya itu tentang thermionic converter, jadi istilahnya mengkonvert dari panas ke elektrik pada reaktor nuklir yang temperaturnya tinggi. Gitu. Nah jadi memang diulang Pak. Mengkonvert panas hasil dari reaktor untuk dimanfaatkan dirubah jadi listrik gitu Pak. Jadi thermionic converter itu sebenarnya dulunya itu kalau saya baca sejarahnya di Rusia itu udah dilaksanakan tahun 50 atau 60 itu di satelit mereka gitu. Jadi mereka itu bikin satelit berdasarkan teori ini thermionic converter udah sempat berjalan berapa tahun tapi nggak tahu. Ini reaktor fisi Pak ya? Kalau yang satelit itu mereka namakan itu Project Topaz, itu memang reaktor fisi. Nah, tapi kalau yang saya coba ajukan ini, saya memang waktu awalnya itu proposal sebelum S3 itu kan diminta proposal riset yang mau diajukan, saya lebih cenderung ke reaktor fusi sebenarnya. Gitu. Selama ini mau reaktor fusi kan sama Pak pemanfaatnya untuk steam juga kan? Ya, steam betul. Ya betul. Nah, saya mencoba ini, saya udah bikin proposalnya kemarin, disetujui sama profesor. Nah, saya ingin ini bisa diaplikasikan di sini gitu. Makanya sebelum dibawa ke sana, di trial dulu. Jadi memang kita kerjakan semua di sini gitu. Nanti kalau udah fix, sudah ini oke, baru ke sana. Gimana Pak? Pak Mulia? Boleh saya tahu proposalnya Pak, biar baca-baca. Ya nanti saya kirim ke Pak Mulia ya, atau lewat grup aja nggak apa-apa. Lihat grup aja Pak, biar ada satu pandangan yang sama. Iya, ya. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, makanya saya perlu masukkan ini kira-kira, karena memang yang banyak dipakai nanti mungkin lab Batan. Nah, kira-kira ada gambaran nggak Pak? Jadi gini Pak, kalau di Batan terkait tadi konversi panas dari reaktor nuklir ke elektrik, ya kita sama-sama paham ya kan, saat ini kan reaktor yang digunakan itu masih menggunakan siklus Rankine ya. Jadi pakai uap. Ya. Kedepannya kan kita pengennya pakai Brayton supaya efisiensinya naik. Cuman kalau Brayton kan turbin gas ya. Yang memang itu salah satunya reaktor HTGR namanya, pakai gas helium untuk pendinginnya. Itu kan temperaturnya di atas 750 ke atas tuh. Sehingga di recycle pakai Brayton bisa mutar turbin sehingga efisiensinya tinggi. Tapi problematikanya di blade-nya turbin itu yang masih belum selesai sampai sekarang. Sehingga dia mengkonversinya dari helium yang panas menjadi uap via steam generator atau intermediate heat exchanger namanya. Itu uap kering biasanya 530 derajat Celcius lah kalau di GR. Sementara kalau di reaktor yang berbasis air ringan yang seperti PWR, BWR itu pakai steamnya steam kering gitu kan. Temperaturnya 300-400 lah di steam itu yang bisa untuk turbin. Biasanya seperti itu Pak gitu. Nah, posisi riset Bapak itu di mana yang kami perlu paham banget gitu kira-kira. Kalau di Batan kita pakai reaktor, kita nggak ada yang bisa dipakai reaktor untuk konversi uap Pak gitu. Tapi punya fasilitas kebetulan yang bisa mensimulasikan kondisi tersebut gitu. Jadi kita punya boiler yang bisa panasin, uapnya kita bisa bangkitin, terus nanti di uap itu kita mau konversi kemana, nah mungkin kita bisa rekayasa di situ. Jadi eksperimennya insya Allah sih di gedung 80 di tempatnya saya dan Pak Arya bisa kita lakukan gitu. Nah kebetulan juga tahun ini kami lagi bangun 2 fasilitas sebetulnya ya, tapi karena COVID ini ya anggaran yang setengah nih. Saya punya anggaran 700 juta jadi tinggal 350 juta nih. Iya udahlah.
cuman bangun boilernya doang nih buat air tahun ini gitu loh. Tapi kalau barang itu bisa dimanfaatin oleh banyak pihak, saya pikir negara nggak rugi banget kalau cuma pihak kami yang manfaatin. Kalau dari batanya sih sisinya itulah. Jadi kita beli mahal-mahal di atas 1M misalkan kalau dipakai banyak orang, sampai bermanfaat ketimbang cuma oleh batan. Tapi intinya, insya Allah sih kalau saya udah mempelajari konteks riset Bapak mau kemana, fasilitas apa, insya Allah menyiapkan itu. Tapi tidak